Halo, perkenalkan nama saya Olivia Zerani dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Teknik dan dengan program studi Teknik Sipil serta dengan nomor NIM 2023313071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi karya ilmiah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia saya. Oke, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah menurut Brotowidoyo bahwa karya ilmiah adalah karya ilmiah yang menguraikan fakta dan ditulis dengan metodologi yang baik dan benar. Serta tulisan ilmiah adalah tulisan yang mengikuti kaidah dan konvensi ilmiah yang diterima atau ditetapkan, ditulis atau dilakukan sesuai dengan metode ilmiah dan menyajikan fakta-fakta yang luas. Ada pula jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah laporan penelitian, yang kedua makalah, yang ketiga artikel, yang keempat skripsi, yang kelima itu ada tesis, dan yang keenam itu ada disertasi. Metode karya tulis ilmiah ini yang pertama yaitu melakukan observasi dan menetapkan masalah serta tujuan. Yang kedua itu menyusun hipotesis, serta yang ketiga itu menyusun rancangan penelitian. Yang keempat, melakukan percobaan dengan metode yang direncanakan. Yang kelima, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Yang keenam itu menganalisis dan menginterpretasikan data. Yang ketujuh itu merumuskan kesimpulan atau teori, dan yang ke-8 itu melaporkan hasil penelitian. Syarat-syarat karya tulis ilmiah. Ada pula faktor-faktor yang mendukung karya tulis ilmiah ini, yaitu menyajikan informasi tentang objek secara sistematis. Maksudnya penulisannya itu tidak berpura-pura, cermat, tepat, dan benar. Serta yang kedua itu berbicara dengan bahasa ilmiah. Maksudnya karangan ilmiah tidak menunjukkan emosi dan tidak menjawab pertanyaan dengan keraguan. Sikap ilmiah dalam penulisan karya tulis ilmiah. Perspektif ilmiah adalah gambaran dari pemikiran ilmiah. Jadi, perspektif yang digunakan saat menulis karya ilmiah akan memberikan warna pada bagaimana karya ilmiah dibuat. Serta ada pula anatomi karya ilmiah. Karya ilmiah ini adalah karya yang ditulis dengan metode ilmiah menurut Nugraha 2010. Ada pula anatomi, yaitu perumusan masalah, penelitian literatur, dan mengamati kenyataan, perumusan hipotesis, dan uji hipotesis. Dan penulisan laporan penelitian adalah semua bagian dari proses pengembangan metode ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat berupa makalah atau artikel. Serta ada pula karakteristik karya tulis ilmiah. Karakteristik karya tulis ilmiah ini adalah karangan ilmiah yang menyajikan fakta-fakta yang berisikan fakta. Ada pula karangan ilmiah yang menyajikan definisi dengan menggunakan metode, serta karya ilmiah yang menguraikan masalah dengan cara abstrak, jelas, lengkap, objektif, benar, bernalar, dan kolaboratif. Serta karangan ilmiah menerapkan teori-teori yang logis, spesifik, dan akurat, serta faktual. Karangan ilmiah menyajikan cara pemecahan masalah yang deduktif, induktif, serta berproses. Ada pula penyusunan karya ilmiah. Dalam penyusunan karya ilmiah itu memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu persiapan, yang kedua itu tahanan pengumpulan data, yang ketiga tahap pengorganisasian dan pengonsepan, serta yang keempat tahap pemeriksaan dan penyuntingan konsep. Yang kelima itu tahap penyajian dan pengetikan menurut Arifin tahun 2006. Tahap pertama itu diperlukan pemilihan tema atau makalah. Dengan memikirkannya, tema atau makalah merupakan pokok pembicaraan. Serta pengumpulan data. Dalam langkah ini, pengumpulan data adalah langkah utama.
untuk mencari informasi. Terus pengorganisasian atau pengonsepan. Dalam tahap ini, penyusunan dapat memilih dengan menyusun secara terorganisir. Pemeriksaan dan penyuntingan. Secara singkat, memeriksa konsep meliputi pemeriksaan isi karya dan cara penyajian karyanya. Ada pula penulisan data. Penulisan data ini dilakui dengan mencari keterangan dari referensi, dan ada juga perencanaan. Perencanaan ini adalah menyusun atau mengelompokkan bahan untuk menentukan mana yang akan masuk karya ilmiah atau tidak. Kita ada pula pengorganisasian. Pengorganisasian adalah data yang terkumpul, dipilah kembali dan dikelompokkan sesuai sifat, jenis, dan bentuknya. Serta ada tahap pemeriksaan. Di tahap pemeriksaan itu terdapat menulis ulang tulisan, terus membiarkan tulisan selama beberapa waktu. Ada juga membuat daftar pertanyaan agar terarah, serta menghadapi tulisan sendiri sebagai tulisan orang lain. Ada pula tahap penyajian. Di tahap penyajian ini ada aspek kerapian dan kebersihan, tata letak atau layout, unsur format karya ilmiah, dan yang ketiga itu penggunaan standar yang berlaku dalam penulisan. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.